Halo, selamat datang semuanya. Senang sekali ya, rasanya Anda bisa kembali bergabung di sesi diskusi mendalam kita hari ini. Jujur saja, saya sangat bersemangat karena sesi ini akan membawa pencerahan baru untuk kita semua. Benar sekali. Dan hari ini kita punya misi khusus untuk membedah sebuah materi yang sangat luar biasa. Pastinya, kita akan membedah materi Revive dari NDC Ministry. Nah, materi Revive kali ini tuh punya satu pengamatan yang bikin saya mikir keras. Coba deh, Anda perhatikan, kalau Anda lagi minta tolong dibelikan kopi sama temen, itu kan detail banget ya. Oh iya, jelas. Kopinya sedikit aja. Terus tanpa gula, jangan pakai es, ya kan? Sangat presisi. Nah, presisi banget. Tapi, giliran Anda yang berdoa, kenapa ya kalimatnya tiba-tiba cuma berbunyi, Tuhan tolong saya, atau Tuhan berkati hari ini? Kenapa mendadak jadi sangat samar? Karena secara psikologis kalau kita tidak meminta apa-apa secara spesifik, kita tidak akan pernah merasa kecewa kalau hal itu tidak terjadi. Jadi semacam cari aman ya. Tepat. Dan materi Revive dari NDC Ministry hari ini tuh benar-benar membongkar tuntas masalah ini. Mengajak kita melihat ke satu kisah nyata yang akan mengubah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Iya, kisah dari ribuan tahun lalu ini langsung menantang kebiasaan kita. Ada satu pertanyaan dari Yesus yang sangat menohok kebiasaan doa kita yang kabur tadi. Ya, dan pertanyaannya itu ada di Markus 10 ayat 51a. Dengarkan baik-baik ya, dengan penekanan yang sangat jelas Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Wah, itu pertanyaan yang langsung ke intinya ya. Dan konteksnya ini kan saat Yesus sedang berjalan ke Yerusalem. Di tengah kerumunan yang sangat ramai, terus ada pengemis buta, Bartimeus. Betul, dia ada di pinggir jalan saat itu. Nah, awalnya kan doa atau teriakan Bartimeus ini generik banget. Dia cuma teriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tapi Yesus nggak langsung mengabulkan atau sekedar melewatinya gitu aja. Iya, Yesus malah sengaja berhenti. Dia menyuruh orang memanggil Bartimeus, seakan-akan dia mau memancing sesuatu yang lebih dalam dari sekedar minta dikasihani. Dan disitulah momen ahanya terjadi ya. Waktu berhadapan langsung, Bartimeus ini langsung mengubah permintaannya jadi sangat tajam. Dia nggak samar-samar lagi. Benar, dia langsung bilang, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Dan kata Rabuni di sini tuh penting banget loh. Oh iya, kenapa tuh? Itu bukan sekedar sapaan guru biasa, melainkan bentuk ketundukan dan keintiman tertinggi. Dia datang dengan kerendahan hati, tapi dia juga tahu persis apa yang dia butuhkan. Berani banget ya dia. Tapi, tunggu dulu nih. Ada yang sedikit mengganjal di pikiran saya soal ini. Mengganjal gimana maksudnya? Ya, kalau kita berdoa terlalu detail seperti Bartimeus, bukankah kesannya kita malah kayak mendikte Tuhan? Maksud saya, bukannya terlihat rendah hati, itu malah terdengar kayak kita menyodorkan daftar belanjaan ke kasir supermarket. Nah, banyak yang merasa begitu. Tapi justru disitulah kelirunya. Berdoa secara spesifik itu sebenarnya bukan berarti kita memaksa kehendak kita pada Tuhan. Terus apa dong kalau bukan memaksa? Itu adalah bentuk iman yang dewasa. Berdoa spesifik itu menakutkan karena menuntut kerentanan yang ekstrim. Kalau doa kita kabur, kayak sekedar, "Berkati saya hari ini," kita sebenarnya lagi membangun benteng pertahanan. Oh, semacam tameng psikologis ya? Sakit hati gitu kan alasan kita pakai doa yang samar? Iya, persis. Disitulah letak kedewasaannya. Kita berani mengambil risiko untuk kecewa, tapi tetap percaya. Dan ingat, kalau doa kita selalu kabur, kita kehilangan indikator. Kehilangan indikator gimana tuh? Entah jawaban Tuhan itu ya, tidak, atau tunggu, kita akan melewatkannya begitu saja karena hati kita sejak awal tidak peka mencari jawaban yang nyata. Masuk akal banget. Berarti untuk Anda yang sedang mendengarkan hari ini, aplikasinya harus sangat praktis nih. Mulai sekarang jangan lagi sekedar berdoa, Tuhan berkati hari ini. Betul, ubah polanya. Beranikan diri untuk menyebutkannya secara spesifik. Misalnya, Tuhan, pulihkan relasi saya dengan si A. Atau mungkin kayak, Tuhan bantu saya menyelesaikan pekerjaan menyusun laporan akhir bulan ini. Gitu ya? Nah iya, melangkah dari doa yang umum menuju permohonan yang spesifik. Ini satu-satunya cara kita membangun keterbukaan dan kepercayaan yang real dengan Sang Pencipta. Sangat menginspirasi. Membuang rasa takut untuk kecewa, itu ternyata adalah kunci yang membedakan doa yang hidup dari sekedar rutinitas. Sangat benar.
Jadi sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif ini. Jika esok pagi Tuhan Yesus berdiri di depan Anda dan bertanya langsung, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Apakah Anda sudah memiliki jawaban yang spesifik dan berani? Pertanyaan yang sangat tajam untuk direnungkan. Ya, terima kasih yang tulus untuk Anda karena sudah menyimak sesi diskusi kita hari ini. Bagi yang ingin bergabung dengan Koare, silakan download aplikasi NDC yang ada di Google Play Store. Tuhan Yesus memberkati.